Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Wahyuning Satrio Haji Saputro, NPM 21010038, Prodi S1 Manajemen Paralel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab persoalan ATS mata kuliah Praktikum Statistika. Dalam persoalan praktikum yaitu kita diperintahkan untuk mencari atau menguji kualitas data yang mana dari variabel independent speed, Bayes frame, inovatif, dan customer experience dengan dependennya continuous intent to use. Nah, ini kita diperintahkan untuk mencari uji validitas menggunakan CFA dan menguji reliabilitas. Langsung saja, pertama kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Setelah terbuka, kita masukkan data yang telah disiapkan. Ini adalah data yang akan kita uji validitas dan reliabilitas. Kita copy terlebih dahulu. Ini semuanya. Copy, kita pindahkan ke SPSS. Setelah dipindah, kita ke variable view. Ini name-nya kita ganti dengan nama speed 1. Ini P2, ini P3, kemudian ini PFI 1, kemudian PFI 2, PFI 2, dan PFI 3, dan CGX 1, CGX 2, CGX 3, selanjutnya ACX A, CX 1, ACX 2, ACX 3, kemudian SCX 1, SCX 2, SCX 3, kemudian CIU 1, CIU 2, CIU 3. Kemudian label ini kita kasih nama speed. Pertama speed, speed, kemudian PFI, kemudian CGX itu cognitive experience, ACX itu adalah affective experience, SCX itu adalah social experience, kemudian CIU itu adalah continuous intent to use. Selanjutnya measure-nya kita rubah ke scale, ini scale, ini scale, ke scale semua.
Kalau sudah, ini variable view telah selesai, kemudian data view sudah beres, ini sudah tergantikan. Setelah itu ke analis, kita uji validitas CFA multifunction. Nah, ini kita data dimasukkan semua, deskriptif kita rubah di KMO and Bartes test of ini continue, extractionnya kita rubah ke fixed number of vector to extract, ini kita tulis 6 yang mana itu adalah variable yang mana atau kolomnya ada 6, continue, kemudian rotationnya kita pindah ke Varimax. Oke. Selanjutnya skor tidak perlu, optionnya kita pindah, ini super small confident, ini kita ganti ke 0,5. Selanjutnya kita oke. Nah, ini kita akan muncul outputnya. KMO nya ini kita sudah keluar, yang mana KM nya ini 0,937 sudah memenuhi syarat, yang mana kita batas bawahnya itu 0,5. Ini artinya memenuhi syarat. Untuk Bartlett test of space ini juga sudah signifikan sehingga analisis faktor sudah dapat dilakukan atau dilanjutkan. Kemudian kita perlebar terlebih dahulu biar jelas. Formulates total variance experience component matrix. Kita lihat rotate component matrix jadinya seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita hapus, yang mana ini ada 2 yang double di kolom 1 dan kolom 2 untuk effective experience. Ini kita perlu hapus terlebih dahulu agar memenuhi syarat, yang mana kita analis lagi. Itu berarti efektif yang ke A, ACX1 sama ACX3. Oke, berarti dimension reduction faktor kita ganti effective experience 1, experience 2. Kita oke. Nah, ini kayaknya sudah memenuhi syarat. Selanjutnya di rotate communication juga sudah memenuhi syarat. Nah, dari tabel tersebut sudah membentuk 6 faktor, yaitu yang pertama speed pada komponen ketiga, PV pada komponen keempat, CGX dan ACX pada komponen kedua, SC pada komponen ke-1, ke-5, 5 dan 6. Lalu CU pada komponen ke-1. Ini sudah di atas 0,5 semua. Indikator yang digunakan semua sudah memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,5 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan sudah konsisten berada dalam variabel tersebut atau sudah valid. Nah, berdasarkan tabel rotate compound matrix, data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 6 komponen atau faktor utama yang terbentuk setelah dilakukan analisis komponen utama, prinsipal komponen analisis, dan rotasi Varimax dengan normalisasi Kaiser. Komponen 1 memiliki muatan faktor atau faktor loading tertinggi pada variabel social experience
yaitu 0,97. Nah, menunjukkan company terikat erat dengan variabel tersebut. Ini adalah komponen 2 memiliki muatan faktor tertinggi pada variabel CX3 dan ACX2, dan indikasikan komponen ini berkaitan dengan variabel-variabel tersebut. Komponen 3 memiliki muatan faktor tertinggi pada variabel speed 1, yang mana dengan jumlah 0,803. Menunjukkan komponen ini sangat terkait dengan variabel speed 1. Dan komponen keempat ini memiliki muatan faktor tertinggi pada variabel PFI 2, ini yaitu 796. Nah, menunjukkan komponen berkaitan erat dengan variabel-variabel tersebut. Komponen 5 memiliki muatan faktor tertinggi pada variabel SCX yaitu 0,97, dan komponen ke-6 memiliki muatan faktor tinggi pada 889 yaitu SCX. Nah, interpretasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan melihat makna dari setiap variabel dan menggabungkan berdasarkan komponen yang terbentuk untuk memberikan penamaan yang sesuai pada setiap komponen. Selanjutnya, setelah kita uji validitas, kemudian kita menguji reliabilitas. Nah, dari data ini kita uji reliabilitasnya dengan cara yang pertama kita ke analis, kemudian ke scale reliability analysis. Ini kita masukkan satu-satu setiap variabelnya bertahap. Nah, ini variabel pertama kita menggunakan speed terlebih dahulu. Model kita tulis ke alpha. Kemudian kita statistik, ini kita centang semua. Item, scale, ini dan intrinsic correlation. Oke, kemudian continue dan oke. Nah, ini adalah variabel yang mana reliabilitas pada variabel speed. Reliability statistiknya Crown Base Alpha 0,869 ini telah memenuhi syarat, yang mana batas minimalnya 0,7, sehingga bisa ditarik semua seluruh instrumen yang ada sudah reliability. Selanjutnya kita ganti variabel selanjutnya. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita ke Precision Innovation. Kita tes reliability-nya. Status masih sama seperti tadi, terus kita lalu oke saja. Nah, ini kita reliability-nya telah ditentukan, yang mana ground base-nya alpha 0,926. Ini kan lebih dari 0,7, sehingga bisa ditarik kesimpulan seluruh instrumen yang ada sudah reliable, yang mana ini adalah BC. Selanjutnya ke variabel selanjutnya, scale reliability analysis dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian cognitive experience, variabel ini kita coba, statistik masih sama. Nah, telah ketemu, ini kita langsung baca Correspondence alpha 0,931 lebih dari 0,7, berarti bisa dikatakan reliable. Dan ground base alpha based on standard item 0,937. Ini
dapat kita tarik kesimpulan variabel ini sudah reliable. Selanjutnya ke variabel berikutnya. Ke affective experience. Nah, kita coba statistik masih sama, terus kita oke. Nah, muncul pada variabel ini crown space alfanya 0,948. Nah, lebih dari 0,7, yang mana bisa dikatakan sudah memenuhi syarat atau bisa dikatakan baik, sehingga instrumen yang ada ini sudah reliable. Dilanjut ke variabel selanjutnya. Setelah efektif, kita ke social experience. Statistik masih sama, oke. Nah, reliability statistik ini menunjukkan 0,692. Ini kan kurang dari 0,7, bisa dikatakan ini tidak memenuhi syarat, yaitu bisa disebut juga instrumen ini seluruhan tidak reliable karena kurang dari 0,700. Kita lanjut ke variabel berikutnya. Analis ini social experience. Setelah social experience, kita ke continuous intention to use. Nah, statistik masih sama, kita oke. Nah, reliability statistiknya crown space alpha yang mana jadi 0,943. Ini lebih besar dari 0,7, sehingga bisa ditarik kesimpulan keseluruhan instrumen yang ada pada continuous intense to use ini sudah reliable. Nah, itu sudah semua, kita variabel sudah kita proses dan kebanyakan sudah reliable, cuman terdapat satu variabel yang tidak reliable, yaitu pada social experience. Ini menunjukkan cross base alfanya 0,692, kurang sedikit dari batas minimal yaitu 0,7. Jadi pada speed ini indikatornya sudah layak, precision frame inovatif ini sudah oke, cognitive experience juga memenuhi syarat, effective experience juga memenuhi syarat. Nah, pada social experience ini variabel reliabilitasnya yang tidak memenuhi syarat, kurang reliable. Continuous intense to use sudah reliable. Itu adalah yang saya kerjakan pada uji validitas menggunakan CFA dan uji reliabilitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya kerjakan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan atau penulisan ini, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.